Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang babnya uji normalitas pada tiap-tiap pengujian statistik. Oke. Jadi misalkan kamu mau melakukan analisis korelasi dulu nih, pertama. Nah, uji korelasi. Maka pada uji korelasi, yang kamu uji normalitasnya itu variabelnya. Apabila yang diuji adalah Pearson korelasi, apabila kamu menggunakan Pearson korelasi, maka yang diuji hanya variabelnya saja. Caranya gimana? Nih caranya. Klik analyze, correlate, bivariat. Klik analyze non parametric one sample KS. Nah, udah klik. Itu kalau kamu mau mengkorelasikan X1 dengan X2. Selesai. Jadi yang diuji korelasi itu variabelnya. Ya. Kalau kamu mau uji korelasinya dengan Kendall, Taut, dan Spearman malah nggak perlu. Sekarang regresi. Nah, ketika kamu mau uji regresi, ya uji normalitas yang dilakukan itu hanya unstandardisnya atau nilai residunya. Karena selain residu, variabel-variabel itu dianggap bukan fungsi distribusi normal dalam analisis regresi. Yang merupakan fungsi distribusi itu hanya residunya saja. Terus caranya gimana? Uji normalitasnya nih, misalnya nih, kamu mau nyari pengaruh X1, X2, X3 derajat Y, udah langsung diregresikan dulu ya. Biasa klik analyze regression, lalu klik save, klik unstandardized. Udah klik continue, klik OK. Nanti muncul variabel baru. Nah, itu namanya variabel res. Nah, inilah yang diuji normalitas, variabel resnya ini. Yang lain nggak usah. Misalnya sama, klik analyze non parametric one sample KS. Masukin, lalu klik OK. Udah. Gampang nggak? Gampang udah. Jadi kalau kamu mau semuanya diuji normalitas, malah itu nggak perlu. Bahkan endingnya nanti ada sesuatu yang tak normal, padahal sebenarnya itu memang nggak perlu uji normalitas. Kayak gini, itu Y nggak normal, X1 nggak normal. Nanti bubar itu, padahal itu sebenarnya nggak perlu uji normalitas. Berlebihan namanya. Nah, lanjut. Setelah regresi, komparasi sekarang udah komparasi. Nah, kamu mau uji komparasi. Misal one sample t-test. One sample t-test itu contohnya kamu mau uji normalitas hasil belajar siswa kelas A itu udah mencapai rata-rata 80 apa belum? Misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya uji beta one sample t-test. Yang diuji ya variabel itu. Misalnya X hasil belajar siswa itu yang mau diuji rata-ratanya. Ya udah, X-nya yang diuji normalitas. Caranya sama biasa, klik analyze, terus nanti non parametrik kayak gini nih. Kita masukin, selesai. Lalu klik OK. Udah. Tuh hasilnya. Terus lanjut lagi tuh. Setelah one sample t-test, misal kamu mau uji pirate sample t-test. Pirate sample t-test itu misalkan kamu mau uji perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan setelah dikasih treatment kayak gitu. Kelompok A, kelompok pre-test sama kelompok post-test. Intinya sampel berpasangan. Nah, kalau kayak gitu yang diuji ya dua-duanya.
data kelompok A dengan data kelompok B diuji normalitasnya. Nanti udah selesai. Oke. Nah, kalau independent sample t-test, misal kamu mau uji hasil belajar siswa antara kelompok yang dikasih treatment A dengan kelompok yang dikasih treatment B, makanya namanya independent, sampelnya lepas. Nah, cara nguji normalitasnya itu ditumpuk, oke? Ditumpuk, jadi tetap satu kali tok. Misalkan ini, tak buatkan datanya ini tak buatkan dua data dulu dah. Jadi data kelompok A dengan data kelompok B ini tak begini. Nah, ini yang kelompok B ini tak begini nih. Di sini pada sering keder masalahnya, independen malah yang ujinya dua kali, kelompok A sendiri, kelompok B sendiri, salah. Enggak seperti itu. Kalau independent sample t-test ini membandingkan antara A dengan B, yaudah digabung terus kasih nama hasil belajar gitu, nggak apa-apa. Nah, itu kopi taruh di bawahnya. Nah, itu yang panjang itulah nanti yang diuji normalitasnya itu. Gabungan antara nilai kelompok A dengan nilai kelompok B. Kasih nama hasil belajar gitu, nggak apa-apa. Oke. Sama klik analyze non parametric one sample KS. Ayo, klik. Oke, udah keluar. Ya. Terus kalau kamu mau ujinya nih, ANOVA sama kayak tadi. Kayak independent sample test, misal kamu membandingkan hasil belajar kelompok M, N, O, 3 kelompok, ya sama kayak tadi. Cuman bedanya kan 3 kelompok, ya udah bisa ada satu kelompok lagi, kelompok yang terakhirnya ditaruh di bawahnya lagi di sini. Oke, udah diuji normalitas sekali saja. Gampang nggak? Gampang. Nah, terus kalau kamu mau uji bedanya dengan Mann-Whitney, ini uji proporsi, kurus Cadwalladge, Wilcoxon, itu nggak perlu uji normalitas, itu memang uji beda non parametrik, nggak perlu. Kalau di uji normalitas ya malah tambah ngawur, itu nggak? Nah, gitu. Korelasi juga sama dari Pearson, Spearman, terus Kendall yang diuji normalitas itu ketika kamu menggunakan Pearson korelasi tok. Regresi hanya ini yang diuji normalitas dan yang diuji hanya unstandardized. Regresi logistik gimana? Regresi logistik nggak perlu uji normalitas, ngawur malah diuji normalitas. Gampang nggak? Gampang wis pokoknya. Nah, itu aja ya. Di statistik model AP bab uji normalitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.